Kita tak boleh nafikan naturalisasi ni, program ini berjaya membawa kita ke Piala Asia. Tapi ada yang kata macam cukup-cukup lah tu. Tak payah dah, ini satu program yang gagal. Pandangan anda, Dito? Program yang gagal, ya. Sebab naturalisasi ni ialah jalan pintas untuk kita mencapai sesuatu. Bukannya jalan long term yang untuk digunakan. Dan selepas kita lihat beberapa pemain dah tampil sebelum ini, sebelum Piala Asia dan ketika Piala Asia, ini menunjukkan bahawa program itu sebenarnya gagal. Indonesia naturalisasi menurut coach bagaimana itu? Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia, dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik sekarang. Peluang negara Anda Malaysia di ASEAN Cup? Malaysia, ya, masih lagi terlalu awal, tapi saya percaya pasukan Malaysia juga akan menjalani persiapan yang lebih baik, dan saya jangkakan mereka akan mampu untuk layak ke peringkat seterusnya. Dan sebenarnya FAM pun telah menghentikan, tetapi ini lebih kepada kelab tu sendiri. Kalau kelab tu nak buat, silakan. Tapi FAM sudah pun menghentikan program ini. Tetapi ialah FAM pun sebagai badan bola sepak negara, mestilah kalau pemain itu bagus, diambil lah. Nasional Malaysia kembali menjadi sorotan utama di kawasan Asia Tenggara setelah secara resmi memanggil 5 pemain naturalisasi menjelang pertandingan penting melawan Vietnam dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Langkah ini tidak hanya menarik perhatian publik domestik, tetapi juga memicu kontroversi dan perdebatan hangat di kalangan penggemar sepak bola se-ASEAN. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengumumkan pemanggilan 5 pemain keturunan asing yang terdiri dari 3 pemain asal Argentina, yaitu Bachucha, Holgado, dan Garces, 1 pemain asal Spanyol bernama Inaki Irazabal, serta 1 pemain asal Brasil bernama Figueiredo. Mereka diharapkan menjadi kekuatan tambahan saat Harimau Malaya menjamu Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada Selasa, 10 Juni 2025. Namun, pemanggilan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan tajam dari publik sepak bola regional. Banyak yang meragukan apakah kelima pemain tersebut benar-benar memiliki ikatan darah atau hubungan keturunan dengan Malaysia, atau sekadar dinaturalisasi demi memperkuat tim nasional dalam waktu singkat. Gelombang reaksi muncul terutama dari media sosial, dengan ribuan komentar membanjiri platform-platform seperti Facebook dan X, dulu Twitter. Salah satu unggahan dari halaman Indonesia Football News menjadi viral setelah mempertanyakan legalitas dan latar belakang para pemain naturalisasi Malaysia. Seorang pengguna X bahkan menulis dengan nada keras, "Saya 100% yakin tidak ada satupun dari pemain Argentina itu yang punya kakek nenek dari Malaysia. Ini bukan naturalisasi, ini pembelian pemain." Pernyataan tersebut merangkum keresahan banyak supporter yang mengkhawatirkan bahwa tren seperti ini bisa mencoreng sportivitas dan semangat nasionalisme dalam kompetisi antar negara. Banyak dari mereka juga menuntut agar FIFA segera melakukan investigasi, seraya mengingatkan pada kasus Timor Leste beberapa tahun lalu, yang menerima sanksi karena penggunaan pemain naturalisasi tanpa dasar keturunan yang sah. Dalam kasus serupa, FIFA pernah menjatuhkan sanksi keras kepada Timor Leste pada 2017 setelah ditemukan bahwa sejumlah pemain mereka yang dinaturalisasi tidak memenuhi syarat kewarganegaraan sesuai aturan FIFA. Mereka tidak memiliki hubungan darah, tidak tinggal cukup lama, dan proses naturalisasinya dianggap manipulatif. Kini, para penggemar dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia mendesak agar langkah Malaysia diperiksa secara cermat. Bahkan, beberapa kelompok penggemar telah merencanakan pengajuan protes resmi ke FIFA, menganggap apa yang dilakukan Malaysia merupakan pelanggaran terhadap semangat fair play dan aturan eligibility pemain internasional. Di sisi lain, tim nasional Vietnam datang ke pertandingan ini dalam kondisi kurang ideal. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, Vietnam harus kehilangan beberapa pilar utama karena cedera. 3 nama penting yang absen adalah Nguyen Jong Quang, Huy Huang Vietan, dan Nguyen Tan. Kendati demikian, performa Vietnam di laga sebelumnya sangat meyakinkan. Mereka menang telak 5-0 atas Laos dan saat ini memuncaki klasemen grup F dengan raihan 3 poin dan selisih gol 5. Sementara itu, Malaysia juga mengoleksi 3 poin berkat kemenangan 2-0 atas Nepal, tetapi kalah selisih gol dan harus puas menempati posisi kedua. Dengan hanya juara grup yang dijamin lolos ke babak berikutnya, pertandingan antara Malaysia dan Vietnam pada 10 Juli mendatang akan menjadi penentu nasib kedua tim. Naturalisasi bukan hal baru di dunia sepak bola.
Banyak negara telah menggunakan jalur ini untuk memperkuat skuad mereka, termasuk Indonesia. Namun, perdebatan selalu muncul ketika naturalisasi dianggap tidak sesuai prosedur, terutama jika pemain yang bersangkutan tidak memiliki ikatan genealogis maupun sejarah tinggal yang cukup lama di negara tersebut. Dalam konteks Malaysia, kelima pemain yang dipanggil tidak diketahui pernah bermain di liga domestik dalam waktu lama atau memiliki keluarga berdarah Malaysia. Hal ini yang menjadi titik krusial dalam sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai bahwa Malaysia sedang berada di persimpangan antara mengejar prestasi cepat dan membangun kekuatan jangka panjang. Beberapa menyebut langkah FAM sebagai upaya darurat karena tekanan untuk lolos ke Piala Asia 2027 sangat tinggi. Apalagi Malaysia menjadi salah satu negara yang mengincar posisi sebagai tuan rumah bersama. Di tengah kekhawatiran publik ASEAN, muncul seruan agar FIFA melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap status kewarganegaraan pemain yang dipanggil Malaysia. Banyak pihak yang menyoroti bahwa jika FIFA menutup mata terhadap kasus ini, maka tren pembelian paspor untuk kepentingan kompetisi internasional bisa semakin marak. Sebuah artikel dari New Straits Times menyebut bahwa investigasi mulai digagas oleh komunitas penggemar dan asosiasi informal di ASEAN. Meski belum ada laporan resmi, tekanan ini bisa menjadi bola salju jika hasil pertandingan Malaysia versus Vietnam nantinya menimbulkan kontroversi. Hingga berita ini ditulis, pihak Federasi Sepak Bola Malaysia belum memberikan tanggapan resmi terhadap kritik yang berkembang. Dalam pernyataan awal saat mengumumkan daftar pemain, mereka hanya menyebut bahwa seluruh pemain telah melalui proses legal yang sesuai dengan peraturan kewarganegaraan Malaysia. Namun, tekanan publik dan sorotan media tampaknya akan memaksa FAM untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut dalam waktu dekat. Jika tidak, reputasi Malaysia di pentas sepak bola ASEAN bisa mengalami tekanan serius. Pertandingan antara Malaysia dan Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni 2025 bukan hanya sekadar duel dua tim kuat Asia Tenggara dalam perebutan posisi teratas grup. Pertandingan ini juga menjadi panggung bagi perdebatan lebih besar tentang nasionalisme, integritas kompetisi, dan legalitas naturalisasi pemain asing. Apakah langkah Malaysia akan membuahkan hasil dan membawa mereka ke babak berikutnya? Atau justru menjadi bumerang yang memicu gelombang protes regional dan sanksi internasional? Waktu yang akan menjawab, dan dunia sepak bola ASEAN menanti dengan penuh perhatian.